Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, dan dimudahkan dalam semua urusan ibadah insya Allah. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul terus berada di atas sunnah-sunnahnya. Dengan wasilah kita mempelajari semua apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti ketika dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah di atas sunnah-sunnahnya insya Allah. Sebagaimana disampaikan, saya menggantikan Ustaz Rosid Hafidhullah Ta'ala. Semalam dihubungi oleh Ustaz Alim. Memang saya sediakan Sabtu untuk backup di sini. Jadi subuh-subuh yang lain saya digunakan untuk yang lain, tapi untuk Sabtu saya ada jadwal yang selalu bisa digeser gitu, untuk Sabtu. Kalau paginya dipakai berarti pindah ke malamnya. Alhamdulillah ada masjid yang bersedia seperti itu. Insya Allah kita menyelesaikan lambaran kita sebelum kita masuk ke secara sempurna fikih sholat tentang zikir-zikir yang terkait, insya Allah, karena ini insya Allah sangat penting untuk kita semua. Onjih melengkapi untuk yang kemarin tentang pertanyaan tentang bab mengucapkan selamat Natal. Kemarin saya mungkin belum sempat sampaikan secara detail tentang dalilnya dan ulama siapa yang membolehkan dan ulama siapa yang tidak membolehkan. Saya bacakan insya Allah. Adapun yang mengharamkan itu kebanyakan ulama-ulama dari Saudi. Di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Ibrahim bin Ja'far, dan beberapa yang lain. Sedangkan yang membolehkan juga bukan ulama-ulama kecil, yang barusan meninggal, sinten kemarin ulama besar barusan meninggal, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Itu beliau memang seringkali berseberangan dengan ulama-ulama di Saudi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi termasuk yang membolehkan musik, termasuk yang membolehkan musik. Sementara kita tahu kalau di kebanyakan ulama-ulama kibar dan 4 mazhab tidak membolehkan. Makanya kita menjaga pendengaran kita, menjaga pandangan kita, diantaranya karena kita memang sekarang mahfum di mana-mana musik. Tapi Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala termasuk yang membolehkan. Nanti jenengan bisa mengambil pendapat yang lebih kuat menurut hati panjenengan. Saya termasuk yang mengambil, meskipun belum sempurna bisa, tapi saya mengambil yang haram hukumnya. Walaupun dalam aplikasinya tentu saja kita masih banyak kekurangan sana sini. Kadang-kadang menghindari juga sulit. Kemudian yang membolehkan ucapan selamat Natal juga Syekh Ali Jum'ah. Jenengan tahu nggih Syekh Ali Jum'ah? Ini muftinya Al-Azhar Mesir, jadi bukan juga orang sembarangan maksudnya. Kemudian Syekh Mustafa Zarko dan beberapa yang lain. Maka kita wajib mengetahui dalilnya supaya kita mengambil keputusan dengan cara yang baik. Adapun dalilnya yang mengatakan haram itu adalah ketika Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman dalam surah Al-Furqan. Sekali lagi, ketika Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman. Ibadur rahman ngertos nggih? Orang-orang yang punya kedudukan tinggi di surga. Jadi nanti lihat di surat Al-Furqan, di situ disebutkan salah satu sifat ibadur rahman, disebutkan walladzina la yashhaduna zura, adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Kemudian
Wa idza marru bilagwi marru kirama. Seandainya orang itu melewati orang-orang yang melakukan perbuatan yang lagu ngertos nggih? Sia-sia. Maka orang itu berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya, kirama. Nah, disitu disebutkan di dalam tafsirnya, termasuk di antara kesaksian palsu adalah ucapan ini, ucapan tentang menyatakan selamat atas kelahiran Tuhan Yesus. Maka ini menjadi dalil bahwa surah Al-Furqan yang ayat ini ayat 72 adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Tentu saja kategori kesaksian palsu jika kita mengucapkan selamat Natal karena kita tidak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Gini Bang. Maka ini menjadi dalil bahwa haramnya hukum mengucapkan itu. Nah, ini penting Bapak Ibu sedaya. Ini penting untuk menjadi kekuatan ketika kita ngambil keputusan. Kemudian dalil yang kedua yang tidak membolehkan adalah ini yang dalil umum. Dalil yang sangat umum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sing sinten kemawon menyerupai suatu kaum dari cara berpakaiannya, dari cara potong rambutnya, dari cara kehidupannya, maka fahuwa minhum, maka dia termasuk di dalamnya. Maka di sini disebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa min, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk di dalamnya. Ini sekali lagi menjadi dalil tentang haramnya ucapan semisal itu. Adapun yang membolehkan, dalilnya menurut saya terlalu umum. Surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 itu dalil terlalu umum menurut saya nggih. Coba kalau jenengan nanti baca referensinya lagi, kan sudah saya beritahu ini tentang Al-Furqan, surat Al-Furqan, kemudian dalil umum tentang kemiripan kepada suatu kaum, sama dibandingkan dengan ini nih, Al-Mumtahanah ayat ke-8. Dikatakan la yanhakumullahu, Allah tidak melarang kepada kalian untuk berbuat adil, berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kita di dalam persoalan agami dan tidak mengusir kita, tidak mengusir kita. Nah, di situ disebutkan oleh orang yang membolehkan. Sekali lagi ini juga bukan ulama kecil, kita jangan sampai mengecilkan pendapat mereka juga. Di situ disebutkan tentang perbuatan baik. Nah, perbuatan baik termasuk di dalamnya menurut mereka adalah ucapan Natal itu perbuatan baik menurut mereka, karena menghargai orang, menghargai saudara kita begitu. Nah, ini menurut saya pribadi itu lemah banget menurut saya pribadi, karena lakum dinukum waliyadin, kita bisa berbuat baik di bidang muamalah tapi tidak di bidang akidah dan ibadah. Jadi sebenarnya insya Allah kalau sama-sama belajar, insya Allah sangat terang sebenarnya. Kita mengambil keputusan untuk tidak itu terang banget nek menurut saya. Monggo dengan ditimbang-timbang supaya jangan sampai terjadi keributan di masyarakat. Karena semalam saja saya dapat pertanyaan semisal ini, ternyata mungkin Desember jadi semuanya tanya, karena keluarga besarnya dia memang berwarna-warni betul gitu. Jadi mungkin separuh-separuh lah, separuh diantaranya adalah non muslim. Itu gimana saya harus menyikapinya? Nah, ini kita sudah sampaikan dalilnya, mudah-mudahan bisa menjadi patokan bahwa kita mengambil keputusan dengan dalil yang kuat insya Allah. Monggo nanti dengan milih jangan sampai nanti dikira saya ngejat sesuatu. Ini kalau diupload di YouTube ini kadang-kadang jadi masalah di bawahnya ini komentarnya, oh Ustadz radikal gitu. Opo haram. Nah, ini kita harus hati-hati karena memang kenyataannya hidup di masyarakat banyak sekali hal. Saya akhiri dulu, kalau ada pertanyaan nanti disambung. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kalau ada 1-2 pertanyaan.